Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep interoperabilitas. Yang pertama adalah definisi interoperabilitas. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem atau komponen yang berbeda-beda untuk bekerja sama dan saling berinteraksi secara efektif dan efisien. Dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, interoperabilitas itu merujuk pada kemampuan sistem, perangkat lunak atau protokol yang berbeda-beda untuk saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi bersama tanpa ada hambatan yang signifikan. Uh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian temuan. Temuan ini mencakup perspektif tentang pentingnya interoperabilitas sistem IoT dan bagaimana manfaat teknologi IoT akan didistribusikan secara geografis dan di antara produsen teknologi IoT dan pengguna. Di antara temuan utamanya yaitu yang pertama, interoperabilitas sangat penting untuk memaksimalkan nilai IOT dan rata-rata 40% dari total nilai yang dibuka membutuhkan sistem IOT yang berbeda untuk bekerja sama. Kemudian sebagian besar data IOT yang dikumpulkan saat ini tidak digunakan dan data yang digunakan tidak sepenuhnya dieksploitasi. Kemudian Internet of Things akan memunculkan model bisnis baru dan basis persaingan baik bagi perusahaan yang menggunakan sistem IoT maupun yang memasuk teknologi IoT. Kemudian interoperabilitas adalah sumber nilai penting dan sistem IoT. Salah satu temuan utama dari latihan penentuan ukuran kami adalah pentingnya interoperabilitas dalam menghasilkan nilai maksimal dan aplikasi IoT. Kami memperkirakan bahwa situasi di mana menghasilkan nilai maksimal dari aplikasi IoT. Kemudian dua sistem ini bekerja sama dapat mencapai sekitar 40% dari total nilai yang dapat dibuka oleh Internet of Things. Dalam estimasi kami tentang potensi maksimal IoT, kami menyertakan manfaat interoperabilitas. Tanpa manfaat ini, nilai maksimum aplikasi yang kami ukur hanya akan menjadi sekitar 7 triliun dolar per tahun pada tahun 2025, bukan 11,1 triliun dolar. Kemudian beberapa manfaat interoperabilitas terbesar dapat diwujudkan dalam peraturan tempat kerja di mana presentasi nilai total yang membutuhkan interoperabilitas mendekati 60%. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Oke, sebagai contoh, mungkin ada 30.000 sensor di anjungan minyak lepas pantai. Nah, sebagian besar datanya itu dikumpulkan oleh sensor ini, sensor dari IoT itu sendiri. Nah, saat itu digunakan untuk memantau mesin atau sistem diskret. Peralatan individu pabrikan mengumpulkan data kinerja dari mesin mereka sendiri, dan datanya bisa digunakan untuk menjadwalkan pemeliharaan. Interoperabilitas tadi sendiri itu akan meningkatkan kinerja secara signifikan yang menggabungkan data sensor dari berbagai mesin dan sistem untuk menyediakan pembuat keputusan dengan tampilan kinerja terintegrasi di seluruh pabrik atau rig minyak. Hampir 40% dampak ekonomi membutuhkan interoperabilitas antara sistem IoT. Nah, sebagai contohnya lagi, itu tuh ada di sektor industri. Nah, interoperabilitas itu memungkinkan integrasi antara sensor, perangkat, pengontrol, dan sistem manajemen yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian yang lebih efisien dalam proses produksi dan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Dalam sektor kesehatan juga, IoT itu juga penting, di mana perangkat medis dan sistem kesehatan yang berbeda perlu berkomunikasi dan berbagi data dengan aman. Interoperabilitas memungkinkan berbagai perangkat medis seperti monitor jantung, pompa infus, atau perangkat pemantauan kesehatan pribadi untuk berinteraksi dengan sistem rumah sakit atau platform kesehatan yang lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan perawatan pasien,
mempercepat diagnosis dan memungkinkan intervensi yang lebih dini. Nah, dalam ekonomi yang didorong oleh IoT sendiri, interoperabilitas itu dapat jadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat dari jutaan perangkat yang terhubung. Dengan adanya interoperabilitas yang baik, berbagai sistem IoT dapat bekerja secara bersama-sama, kemudian dapat berbagi data dan menghasilkan wawasan yang lebih baik. Hal ini dapat menciptakan peluang bisnis baru yang meningkatkan efisiensi operasional dan membuka jalan bagi inovasi yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digital dapat dibuat interoperabilitas. Secara umum, sistem digital dapat dibuat interoperabilitas dalam dua cara yang luas. Pertama, dengan menciptakan secara luas standar antarmuka yang diterima untuk menyediakan bahasa umum untuk sistem yang berbeda pada data jaringan. Yang kedua, bisa melalui penggunaan sistem terjemah atau agregasi, misalnya malware yang terletak di sistem operasi dan aplikasi. Kemudian, aplikasi IoT muncul dari analisis dan diterapkan untuk pengambilan keputusan, meningkatkan operasi, dan memungkinkan lini bisnis baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada dalam penerapan Internet of Things atau IoT, seringkali data hanya digunakan untuk deteksi anomali atau kontrol real-time tanpa dimanfaatkan untuk pengoptimalan atau prediksi. Meskipun studi tentang data besar menunjukkan adanya nilai tambahan yang dapat diperoleh, terutama dalam industri manufaktur, di mana semakin banyak mesin yang terhubung, penggunaan instrumen ini masih terbatas pada pengendalian peralatan dan pengiriman alarm ketika terdeteksi sesuatu yang tidak dapat diterima. Data yang dihasilkan oleh peralatan ini seringkali tidak dianalisis atau tidak dikumpulkan di tempat yang memungkinkan analisis lebih lanjut. Padahal data tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses dan mencegah gangguan. Setelah itu, ketidakmampuan untuk menangkap dan menggunakan data yang relevan dari berbagai aliran yang dihasilkan oleh sistem IoT yang berbeda. Nah, berikut ini adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai hambatan-hambatannya. Yang pertama, hambatan organisasi. Hambatan organisasi itu ada kurangnya pemahaman masalah kepemilikan data. Dan yang kedua, adanya hambatan teknis, yaitu transmisi data yang efisien dan penyimpanan data. Yang ketiga, hambatan komersial, yaitu kurangnya investasi dan standarisasi data yang terbatas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, organisasi perlu meningkatkan pemahaman tentang potensi penggunaan data IoT, melakukan investasi yang tepat dalam solusi IoT, dan mencari cara efisien untuk mentransmisasikan, menyimpan, dan mengintegrasikan data yang dari berbagai sumber. Selain itu, upaya untuk memperluas standarisasi data dapat membantu dan mengatasi tantangan dalam penggabungan data IoT. Setelah itu, tantangan dalam menghasilkan data untuk memperoleh informasi yang dapat ditindaklanjuti dan mengimplementasikan pemeliharaan berbasis kondisi dengan menggunakan data sensor IoT. Data yang dihasilkan oleh sensor-sensor tersebut memiliki potensi besar untuk memberi manfaat yang signifikan, seperti memicu alarm saat terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Namun, untuk mencapai manfaat yang lebih besar, perusahaan air ingin menggunakan data IoT untuk mengimplementasikan pemeliharaan berbasis kondisi. Pemeliharaan berbasis kondisi merupakan tugas yang rumit dan melibatkan data dari berbagai sensor, serta algoritma unik untuk menginterpretasikan perubahan kecil. Pada data dari berbagai sensor tersebut, contohnya stasiun pompa sistem air, data dari sensor yang digunakan untuk memicu alarm ketika pompa mencapai suhu yang terlalu tinggi dan hampir mati. Setelah itu yang keempat, referensi untuk posisi yang membutuhkan keterampilan teknis, kemampuan organisasi, dan keahlian dalam mengintegrasikan data IoT dalam aplikasi yang membutuhkan penilaian manusia. Seorang profesional IT dengan pengalaman luas dan dalam mengintegrasikan data IoT dalam aplikasi yang membutuhkan penilaian manusia, mempunyai keterampilan teknis yang kuat dan mampu menghasilkan visualisasi dan antarmuka pengguna yang dapat mempermudah pengambilan keputusan berbagai data. Terampil dalam bekerja dengan tim lintas departemen untuk mengimplementasikan solusi yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nilai yang lebih tinggi akan diciptakan di negara-negara maju, tetapi ada peluang yang signifikan di dunia berkembang.
Negara-negara maju diperkirakan akan menguasai sebagian besar dampak ekonomi dari aplikasi IoT dalam 10 tahun mendatang dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Pada tahun 2025, perkiraan bahwa 38% dampak ekonomi potensial tahunan dari aplikasi IoT akan berada di negara-negara berkembang, sementara 62%-nya akan berada di negara-negara maju. Hal ini terjadi karena nilai potensial dan nilai implementasinya seperti tingkat upah dan biaya lebih tinggi di negara-negara maju. Wilayah dengan dampak ekonomi terbesar dari aplikasi IoT, yang pertama ada Amerika Serikat, yang diperkirakan akan mendapatkan manfaat terbesar di lingkungan kota, rumah, dan kantor. Dan kedua ada Eropa, yang akan memperoleh manfaat besar dalam kesehatan manusia, kebugaran, dan produktivitas karena penuaan penduduk. Dan yang ketiga ada Tiongkok, dengan basis industri dan manufaktur yang besar, berpotensi mendapatkan manfaat terbesar di lingkungan pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan bahas mengenai bagaimana dampak atau impact dari sebuah internet of things yang dibandingkan dengan dua negara, yaitu negara maju dan juga negara berkembang. Ditemukan fakta bahwa banyak teknologi IoT yang diciptakan di negara maju, tetapi penerapannya banyak yang ada di negara berkembang. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari referensi, sini menunjukkan bahwa negara maju jauh mendapatkan dampak atau impact yang lebih besar daripada negara berkembang. Bisa dapat kita saksikan dari tabel, yaitu berupa negara maju dengan chart berwarna putih abu-abu yang mendominasi terhadap dampak dari IoT dibandingkan dengan negara berkembang dengan chart berwarna biru. Dari berbagai sektor, mulai dari sektor pertama yaitu human, atau pada saat ini kita terjadi sebagai kesehatan, di mana negara maju ini memiliki tingkat aware atau kepedulian yang dua kali lebih banyak daripada dengan negara berkembang. Bisa kita saksikan dengan contohnya seperti negara maju seperti Amerika, Eropa. Di Eropa ada Jepang, di Eropa ada Jerman, kemudian juga ada Jepang. Di sana mereka lebih aware dengan kesehatannya, dari fasilitas kesehatan lebih lengkap. Bisa kita saksikan juga dengan mungkin contohnya seperti mungkin artis atau pejabat yang memiliki penyakit kronis, mereka lebih memilih untuk berobat ke negara maju karena di sana memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap. Selanjutnya di sektor rumah atau perumahan, di mana seperti yang kita ketahui perumahan atau rumah-rumah di negara maju ini sudah mengintegrasikan rumahnya dengan perangkat IoT berupa seperti mungkin Google Home, kemudian juga ada smart lock dan sebagainya untuk meningkatkan keamanan di rumah mereka. Ini berbeda dengan negara berkembang yang mungkin penerapannya sudah ada tapi tidak maksimal. Selanjutnya pada sektor retail environment atau lingkungan retail seperti toko-toko swalayan, kemudian juga dan sebagainya itu mereka menerapkan integritas IoT dengan sistem mereka seperti berupa self payment, kemudian juga self ticketing mungkin yang seperti di bioskop. Nah, ini untuk mempermudah user atau pengguna dalam mendapatkan tujuannya atau membeli barang. Kemudian pada sektor office atau kantor, di mana pengertian adalah higher cost and wage in advanced economies raise value of impact. Di mana contoh mudahnya adalah mereka ketika sebuah negara maju, perusahaan di negara maju ini mengembangkan atau dalam tahap research and development, mereka meng-hire orang-orang yang berkompeten untuk melakukan research and development itu terkait dengan produk mereka yang terintegrasi dengan IoT. Pada saat melakukan tahap pengembangan itu, mereka membayar mereka para buruh ini yang berkompeten dengan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya di sektor factories atau perusahaan di mana large investment in automation in advanced economies, maksudnya adalah mereka lebih banyak menginvestasikan dana mereka di awal untuk membeli mesin-mesin produksi dibandingkan dengan membayar buruh. Hal itu digunakan untuk proses jangka panjang. Kemudian juga di Wordsheets ini berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tambang di mana mereka mengadopsi beberapa teknologi IoT yang
dikembangkan di sistemnya atau mungkin di keselamatan kerjanya di mana mereka eh, lebih melakukan otomatisasi kerja seperti eh, misalnya pada perusahaan seperti pengecekan suhu, kemudian kelembapan dan sebagainya. Kemudian juga untuk alarm yang dibikin otomatis itu agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian di bidang vehicles atau kendaraan, seperti yang kita tahu di negara-negara maju seperti negara Dubai, Amerika, mereka sudah menerapkan teknologi IoT-nya di kendaraan-kendaraan mereka untuk memudahkan mereka dalam berkendara. Kemudian di bidang cities atau perkotaan, seperti yang pernah dicontohkan juga, seperti lampu merah yang mereka menerima sensor berupa tangkapan gambar, kemudian mereka akan mengatur berapa lama jumlah lampu merah, jumlah waktu lampu merahnya, sehingga tidak terlalu lama. Kemudian juga pada bidang rare atau offset, offset ini mungkin berkaitan dengan transportation atau shipping atau pengiriman, yaitu berkaitan dengan mobilisasi atau mobilitas dari perusahaan ekspedisi, seperti yang pernah dicontohkan mungkin seperti um, kendaraan-kendaraan truk yang telah dipasang sensor di kendaraannya, kemudian juga diintegrasikan dengan gerbang atau juga gudang dengan uh, perangkat IoT-nya supaya mempermudah user atau pengguna untuk melacak barangnya sudah sampai mana. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan melanjutkan oleh Mas. Selanjutnya adalah pengguna teknologi IoT akan menangkap sebagian besar nilai potensial dari waktu ke waktu. Nah, cara nilai mengalir ke pengguna itu, seiring dengan perkembangan internet, nilai akan konsisten mengalir ke pengguna berupa surplus konsumen, yaitu produk dan layanan yang lebih baik, lalu ada kenyamanan yang lebih besar. Nah, IoT kemungkinan mengikuti pola yang sama. Diperkirakan bahwa pengguna atau perusahaan yang memasang sistem IoT dapat menangkap sebanyak 90% dari nilai yang diciptakan oleh aplikasi IoT pada tahun 2025. Selanjutnya adalah pembuat hardware atau software perlu memahami elemen teknologi mana yang dapat digeneralisasikan dan diterapkan oleh berbagai pelanggan di berbagai industri dan bagian apa yang perlu disesuaikan. Nah, bagi semua perusahaan dalam industri pemasok IoT, tantangan kritis atau terbesar mereka adalah bagaimana cara mereka untuk menangkap nilai, kecuali jika produk yang mereka tawarkan memiliki teknologi yang benar-benar khas. Pada pembuat komponen IoT dasar berisiko menghadapi komoditasi. Nah, komoditasi sendiri itu umumnya terjadi ketika pasar atau konsumen jenuh dengan banyak pesaing yang menawarkan produk atau layanan yang serupa. Namun, semua pemasok perangkat keras dapat menangkap lebih banyak nilai dengan mengembangkan keterampilan perangkat lunak dan layanan mereka. Maka dari itu, baik pembuat hardware dan software perlu memahami elemen teknologi mana yang dapat digeneralisasikan dan diterapkan oleh berbagai pelanggan di berbagai industri dan bagian apa yang perlu mereka sesuaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya adalah IoT akan menambahkan hingga 11,1 triliun dolar ke ekonomi global pada tahun 2025. Dalam analisnya tentang manfaat potensial, McKinsey menemukan bahwa IoT memiliki potensi dampak ekonomi antara 3,9 triliun dan 11,1 triliun dolar per tahun pada tahun 2025. Hasil gabungan dari ekosistem teknologi yang lebih luas, yang akan mencakup surplus konsumen sama dengan sekitar 11% dari PDB global pada tahun 2025. Sebagian besar keuntungan akan dinikmati oleh konsumen. Nilai konsumen diharapkan mencapai 2,6 sampai 7,6 triliun dolar pada tahun 2025 dan surplus konsumen sebesar 1 sampai 2,8 triliun dolar. Namun segmen yang berada akan datang untuk menghasilkan jenis yang berbeda. Perusahaan konsultan memproyeksikan bahwa nilai yang diciptakan dalam kesehatan dan kesejahteraan bisa antara 170 miliar dolar dan
1.590 miliar dolar. Lingkungan retail dapat melihat manfaat ekonomi antara 410 dolar miliar dan 1.160 miliar dolar, terutama aplikasi industri atau apa yang disebut industri 4.0 yang dapat melihat manfaat ekonomi terbesar dari teknologi antara 1.500 miliar miliar dolar dan 3.700 miliar dolar pada tahun 2025. Kota-kota diharapkan untuk melihat keuntungan terbesar kedua dari pengenalan teknologi tersebut. Keuntungan dalam kisaran antara 930 miliar dolar dan 1.660 miliar dolar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian IoT akan mengubah basis persaingan dan mendorong model bisnis baru bagi perusahaan pengguna dan pemasok. Internet of Things akan membuka model bisnis baru untuk perusahaan yang menggunakan sistem IoT dalam operasinya, sekaligus menciptakan unit bisnis baru untuk perusahaan teknologi. Misalnya, perusahaan yang menggunakan Internet of Things untuk meningkatkan operasinya mungkin menemukan bahwa data IoT yang mereka kumpulkan dapat digunakan untuk membuat bisnis baru. Atau pengecer mungkin dapat menciptakan aliran pendapatan baru dengan menjual iklan berdasarkan data tentang data lokasi pelanggan. Selain itu, Internet of Things memberikan banyak peluang bagi pemasok peralatan dengan kemampuan memantau mesin saat digunakan oleh pelanggan. Pembuat peralatan industri dapat beralih dari menjual produk menjadi menyediakan produk sebagai layanan. Misalnya, dengan menggunakan sensor, pabrikan dapat mengetahui berapa lama mesin digunakan di pabrik pelanggan dan menagih pelanggan untuk menggunakan mesin per jam. Dengan menggunakan koneksi tersebut, pembuat peralatan dapat mendorong pembaruan dan peningkatan perangkat lunak ke pelanggan. Dan data kinerja yang dihasilkan pemasok dapat menginformasikan desain model baru dan produk baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh interoperabilitas yang nyata di dalam. Yang pertama ada Interoperability Framework from IoT-based Smart Home System 2018. Jurnal ini menyajikan sebuah kerangka kerja interoperabilitas untuk sistem rumah pintar berbasis IoT. Kerangka kerja ini menggabungkan berbagai teknologi dan protokol yang berbeda seperti Zigbee, dan Bluetooth Low Energy atau BLE untuk memungkinkan perangkat-perangkat rumah pintar yang berbeda dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara naik maupun turun skala. Yang kedua ada Interoperability Model for IoT System in Smart Cities 2019. Jurnal ini mengusulkan sebuah model interoperabilitas untuk sistem IoT dalam basis kota pintar. Model ini mengintegrasikan berbagai standar dan protokol komunikasi yang digunakan dalam sistem-sistem IoT seperti MQTT dan HTTP untuk memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antar perangkat-perangkat IoT yang berbeda dalam lingkungan perkotaan. Yang selanjutnya, Interoperability for IoT Platform, a Systemic Literature Review 2020. Jurnal ini melakukan tinjauan literatur tentang interoperabilitas platform-platform IoT. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi yang terkait dengan interoperabilitas, termasuk penggunaan standar komunikasi, protokol interoperability, dan teknik penghubung yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan platform-platform IoT yang berbeda. Yang keempat ada a Semantic Interoperability Framework for IoT-Enabled Healthcare System 2021. Jurnal ini menyajikan sebuah kerangka kerja interoperabilitas sematik untuk sistem-sistem kesehatan yang didukung oleh IoT. Kerangka kerja ini berfokus pada penggunaan teknologi sematik seperti ontologi dan RDF untuk mengatasi masalah interoperabilitas yang timbul dari keragaman format data dan pemahaman sematik dan sistem-sistem kesehatan yang terhubung. Dia daftar nama-nama dan penugasan dari kelompok kami ada Salwa Clara Dika dengan akhir 109 mendapat tugas meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PPT. Kemudian ada Konaa Arumsari dengan NIM akhir 114
yang memiliki tugas meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PPT. Kemudian ada Agisti Raina Faustin dengan akhir 120, itu juga sama, meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PPT. Kemudian ada Wijang Dawat Jati dengan akhir 121, meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PowerPoint. Kemudian ada Sira Purna Putri Fasya dengan akhir 125, meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PowerPoint. Kemudian ada saya sendiri, Zulfanisa Afi Alia dengan akhir 147, yang berperan sebagai meringkas materi, memasukkan materi ke dalam PPT, dan mencari contoh nyata interoperabilitas. Kemudian ada Adam Setio Naufal lagi dengan yang akhir 070, meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PowerPoint. Kemudian ada Sylvia Krisandra dengan yang akhir 407, meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PowerPoint. Kemudian ada Yosi Anindya Yekti dengan yang akhir 131, melakukan tugas meringkas materi dan memasukkan materi ke dalam PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.